selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tim dosen, tim asdos, dan teman-teman semua kapanpun video ini ditonton. Perkenalkan, kami dari kelompok Henry Fan Club akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami terhadap studi kasus fase 3 dari mata kuliah jaringan komputer yang berfokus pada implementasi parsial rancangan solusi dan juga laporan hasil analisis dan implementasi. Sebelum itu, perkenalkan, kelompok Henry Fan Club terdiri dari Daniel Liman, Jometio Rusli, dan juga saya sendiri, Madeline Claring-Gultom. Untuk pembahasan di video kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pemilihan teknologi, rancangan topologi jaringan di AWS, dan juga yang terakhir adalah simulasi hasil implementasi parsial infrastruktur jaringan. Untuk penggunaan teknologi di studi kasus fase ketiga ini, kami menggunakan HTML5 dengan Nginx untuk membangun web server, website ATI Business Group, di mana Nginx ini kami pilih karena sudah mendukung load balancing dan juga caching untuk penanganan beban tinggi ketika menggunakan website yang akan kami bangun ini. Lalu untuk Minaya sendiri kami gunakan sebagai Cloud Object Storage yang sudah mendukung S3. Lalu yang terakhir kami menggunakan PostgreSQL untuk mendukung penyimpanan data karena Postgres sendiri sudah mendukung untuk menyimpan data yang kompleks. Selanjutnya, kita masuk ke rancangan topologi jaringan di Amazon Web Service. Untuk mendukung fungsional perusahaan, kami membagi infrastruktur cloud menjadi 3 entitas jaringan atau VPC terpisah. Nah, yang pertama itu ada JKT Site sebagai kantor pusat kami dengan blok 10.0.0.192/28. Dan yang kedua ada Byte 14 Site itu sebagai kantor cabang pertama kami dengan blok 10.0.0.0/16. Dan yang ketiga, ada BT8B Site, itu sebagai kantor cabang kedua kami dengan blok 10.0.0.118/17. Nah, pemisahan ini dilakukan untuk manajemen subnet yang lebih rapi dan terisolasi antar lokasi. Untuk aspek keamanan, kami mengonfigurasi security groups sebagai firewall. Di JKT Site, aturannya lebih kompleks karena itu bertindak sebagai server utama kami. Nah, kami membuka port 5432 untuk PostgreSQL dan port 9000 serta 9090 untuk storage Minio. Nah, dua itu yaitu selain port standar SSH dan HTTP kami. Nah, ini memungkinkan layanan aplikasi diakses oleh cabang-cabang lainnya. Nah, lalu sedangkan untuk klien di kantor cabang BT14 dan BT8B, konfigurasi keamanannya lebih ketat. Nah, kami hanya mengizinkan inbound traffic dasar seperti SSH, HTTP, dan DCMP untuk keperluan monitoring dan akses web standar. Lalu yang terakhir, topologi ini direalisasikan menggunakan instance ECT2 medium untuk server yang ditempatkan pada masing-masing subnet sebagai representasi perangkat server dan klien di lapangan. Lalu di sini adalah gambar implementasi website kami yang diakses melalui public IP dari server JKT Site. Lalu itu dengan konfigurasi PostgreSQL kami, di mana kami konfigurasinya dengan menggunakan perintah sudo apt install PostgreSQL contrib. Nah, ini kami gunakan Postgres sebagai database kami yang dapat diakses dari kantor-kantor cabang kami melalui IP publik dari secret site. Dan yang terakhir ada implementasi storage Vimeo yang kembali dapat diakses melalui IP site publik secret site kami dengan port 9000 atau 9090. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada bagian simulasi dari hasil implementasi parsial infrastruktur jaringan yang sudah kami buat. Di bagian ini kami menguji konektivitas dari infrastruktur jaringan cloud yang telah kami bangun di AWS. Pengujian ini bertujuan untuk memvalidasi dua hal utama, yaitu ketersediaan layanan aplikasi yang sudah kami implementasikan bagi pengguna publik di internet, dan juga yang paling krusial yaitu konektivitas privat yang aman antar kantor cabang dan kantor pusat melalui mekanisme VPC peering yang sudah kami konfigurasi. Oke, pertama-tama adalah pengujian akses web server via publik atau lewat internet. Di sini kami melakukan pengujiannya lewat PC BT14 yang kami setting sudah berada di VPC cabang BT14. Untuk web servernya sendiri yang berjalan pada instansi JKT servernya itu memiliki alamat IP publik 44.220.159.12.
Maka dari itu, di sini kami menggunakan PC BT14 ini untuk mencoba ping atau ya comment ping menuju ke IP dari web server yang disebutkan tadi. Nah, pada pengujian ini seharusnya comment ping akan melakukan ping lewat internet terlebih dahulu dan bukan lewat jaringan komputer yang bersifat privat atau melalui VPC peering yang sudah kami konfigurasi dan kami jelaskan tadi. Nah, dari hasil ping tersebut, respons dari servernya sendiri berhasil menampilkan kode HTML dari halaman utama dan hal ini mengonfirmasi jadi bahwa kalau koneksi HTTP dari internet ke cloud itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah pengujian keaktifan Nginx. Di sini kami melakukan pengecekan apakah Nginx-nya sudah berjalan atau belum dan kami melakukan ini lewat SSH dari komputer lokal milik kami dan di sini status Nginx-nya sendiri telah aktif atau running untuk bisa melakukan fungsi reverse proxy yaitu membuka port 80 untuk bisa mengakses dan menerima request dari eh, bagian luar atau ya dari luar sih. Nah, selanjutnya adalah pengujian keaktifan Minio. Di sini kami melakukan komen untuk mengecek uptime dari Minio-nya sendiri. Di sini Minio-nya dijelaskan bahwa Minio-nya itu berjalan dan bisa digunakan. Dan service Minio ini sendiri sebagai penampung file-file atau bucket file gitu yang mirip dengan S3 yang ada di AWS itu berjalan pada instance JKT server dengan port 9090 untuk konsol atau dashboardnya dan 9000 untuk API request masuk dan respons selesai atau status. Oke, pengujian yang tadi merupakan pengujian terakhir yang dapat kami jelaskan di bagian ini dan juga menjadi penjelasan terakhir pada presentasi kali ini. Presentasi ini juga menutup proyek studi case kami untuk mata kuliah Jarkom, di mana setelah melalui rangkaian dari C01, C02, dan C03, kami dapat menyimpulkan bahwa solusi yang kami sudah rancang dari awal dapat memperbaharui jaringan komputer milik ATI Business Group menjadi lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih.